Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Desi HNI HPI Rahim. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan kita lanjutkan lagi untuk part 2-nya, atau bukan part 2. Kita masih bahas tentang tentang Habbatus Sauda. Cuman kali ini kita bahasnya dari segi penelitian ilmiah. Jadi kalau untuk zaman sekarang ini memang harus ada bukti ilmiah nih, katanya begitu. Karena zaman-zaman dulu gitu kan, seperti zaman para sahabat dan Rasulullah itu, ketika Allah dan Rasulnya mengatakan ini bagus, maka sami'na wa ata'na. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Ya, kita sebagai orang Islam, ya kalau Rasul bilang begitu ya tentu ada manfaatnya, tidak perlu lagi kita bantah. Tetapi untuk zaman sekarang, karena ajaran dari kemajuan teknologi dan lain sebagainya, itu perlu ada bukti-bukti ilmiah. Apa sih kandungan-kandungan yang ada di dalam satu zat sehingga zat itu bisa bermanfaat, dan itu harus diteliti kan. Ya, jadi ternyata orang Islam juga harus ada di fase seperti itu, diteliti apa manfaatnya, apa isinya. Nah, itu bisa dijadikan sebuah dalil yang kuat terhadap apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk di Habbatus Sauda sendiri ini ada 3 artikel. Artikel ini saya pilih yang di tahun tidak tahun lama ya teman-teman. Jadi tahun yang termasuk baru ini tahun 2021. Kemudian di tahun 2021 lagi ada 2, kemudian di tahun 2019. Jadi 3 tahun terakhir. Jadi ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya memang Habbatus Sauda ini full manfaat. Apalagi untuk Habbatus Sauda dari HPAI ini, masya Allah, mudah-mudahan. Tapi tergantung makhluknya juga, manusianya juga, orangnya juga, bagaimana pola makannya. Semakin bagus pola makannya, tentu efek dari haba itu akan semakin baik bekerja. Baik, kita masuk dari apa sih kandungan dari Habbatus Sauda itu sendiri sehingga dia begitu kaya akan manfaat. Ini dari artikel yang diterbitkan dari Gunung Jati Conference Series, ini volume pertama dengan ISSN-nya 2774/6585 tahun 2021. Jadi di sini secara keseluruhan untuk penelitiannya ini mengkaji tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadisnya itu berbunyi seperti ini: telah menceritakan kepada kami Zaid, telah bercerita kepada aku Husain, telah bercerita kepada aku Abdullah berkata, aku mendengar ayahku Buraidah berkata, aku mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perawinya jelas ya teman-teman. Hendaklah kalian menggunakan Habbatus Sauda alias Sunais karena ia mengandung obat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor 21921. Jadi kalau kalian yang punya kitab silakan buka. Nah, kalau nggak ada kitab cukup dengerin aja. Baik, untuk Nigella sativa itu atau disebut juga dengan Habbatus Sauda atau juga disebut dengan black cumin ya, atau black seed, ini merupakan salah satu tanaman rempah yang sangat populer baik di Timur Tengah, Afrika, Asia, termasuk Indonesia. Jadi ini secara umum ini sudah diketahui bahwasanya sejak zaman dulu, dekade terakhir, berbagai penelitian ini udah masuk penelitian mengenai ekstrak dari minyak biji jintan hitam ataupun ekstrak dari biji jintan hitam itu sendiri. Ini sudah berkembang baik secara in vitro maupun in vivo. Makanya banyak sekarang produk-produk yang hilir mudik berkaitan dengan Habbatus Sauda ini. Nah, jadi dari ekstrak biji jintan hitam ini banyak mengandung, yang paling jadi populer itu, fokus penelitian itu ada di sini, timoquinone. Ya, timoquinone. Kemudian ada fixed oil dan turunannya. Ini memiliki efek farmakologi yang berspektrum luas. Di antaranya ini spektrumnya luas. Jadi yang dikatakan Nabi itu benar, bahwasanya spektrum ataupun khasiat dari Habbatus Sauda itu tidak pada satu penyakit. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kepada banyak penyakit kecuali yang namanya asum, kalau nggak salah ya, asum itu kematian. Nah, ini
Dari spektrum BROS itu diantaranya adalah sebagai imunopotensiasi. Imuno berarti berkaitan dengan sistem imun pertahanan tubuh. Yang kedua antihistamin. Histamin ini berkaitan dengan proses demam. Histamin ini kan sitokin yang dihasilkan oleh tubuh untuk menghantarkan sinyal bahwasanya tubuh itu harus begini ketika ada serangan dari bakteri ataupun virus. Mungkin terjadi demam, ada histamin ya. Kemudian ada antidiabetik yang kita ketahui bahwasanya memang sekarang itu luar biasa ya untuk penyakit-penyakit degeneratif karena pola makan kita yang memang doyan jajanan yang begitu banyak tersebar dimanapun, bahkan sudah bisa pakai HP, udah order datang jajanan tersebut ya kita konsumsi. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman, agak terjeda tadi. Baik, sampai mana tadi? Sampai ya tentang makanan tadi ya, dengan pola makan kita yang luar biasa. Dulu juga sempat saya pribadi itu dengan berat badan berlebih karena memang makanan yang dipasok ke dalam tubuh itu berlebihan gitu. Insya Allah sampai sekarang juga agak sulit untuk menurunkannya. Alhamdulillah pelan-pelan semuanya berproses. Oke, kita lanjut lagi pada pembahasan jintan hitam ini. Nanti saya akan sertakan juga screenshot atau foto-foto berkaitan dengan penelitian-penelitian ini teman-teman. Jadi di penelitian ini mengatakan bahwasanya jintan hitam ataupun habatus sauda ini dia relevan dalam artian apa? Pas sekali, bukan hanya untuk di zaman Rasul, tetapi juga bisa sangat relevan digunakan untuk di era modern sekarang ini. Sampai hari kiamat besok juga ini masih sangat relevan dengan berbagai macam khasiatnya. Tadi untuk meningkatkan imunitas, anti inflamasi, antihistaminnya juga ada, masya Allah luar biasa. Ini di penelitian pertama ya teman-teman, ini dari Fadila Noprianti et al. Ini banyak sekali yang meneliti. Kemudian yang kedua ini dari Lukiana Khalda Aisyah. Ini juga kalau ini lebih kepada praktek dan dilakukan kepada sampel hidupnya dalam artian adalah manusia. Nah di sini dengan menggunakan habas sauda ya, penelitian ini menunjukkan manfaat habas sauda dalam menurunkan tekanan darah, kadar gula darah dan kadar asam urat pada 20 responden yang akan diberikan habas sauda selama 2 pekan. Jadi jarak penggunaannya itu cukup 2 pekan di sini. 2 pekan ya 2 minggu ya. Di mana sebelum dan sesudah mengkonsumsi habas sauda dilakukan pengecekan untuk mengetahui tekanan darah, kadar gula darah dan asam urat. Nah, untuk hasilnya ya, ini pada penelitian ini model udah bahasa itu. Nah, jadi di sini tekanan darah, kadar gula darah, dan kadar asam urat di dalam tubuh mengalami penurunan setelah mengkonsumsi habas sauda. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis statistika yang dilakukan pada data yang diperoleh dari penelitian ini. Jadi selama 2 pekan saja ternyata efeknya luar biasa ya, untuk menurunkan hipertensi, tekanan darah ya, kemudian kadar gula darah, tambah lagi kadar asam urat. Jadi ketiga penyakit ini sangat berkembang untuk dekade-dekade sekarang. Penelitian-penelitian itu banyak sekali yang berkaitan dengan gula darah, sebentar lagi asam urat, ada lagi kolesterol, ya, hipertensi. Nah, itu penyakit-penyakit degeneratif yang memang menghantui kita ya, karena cara makan kita, karena syahwat kita, keinginan kita yang luar biasa itulah yang membuat diri kita itu menjadi ya seperti itu. Ya, ini penelitian yang kedua ya teman-teman. Jadi hipertensi, gula darah dan asam urat itu subhanallah bisa ditekan dengan pemakaian habas sauda selama 2 pekan. Nah, ini di tahun 2019. Kemudian yang ketiga yang lebih mendalam ya, lebih mendalam dalam artian ini berkaitan dengan di biomarker. Biomarker ini penanda ya, penanda gen-gen penanda. Jadi sifatnya ini ke dalam tubuh manusia. Gen-gen penanda itu yang terbuat dari molekul-molekul asam amino itu yang diteliti. Markernya adalah marker ER-alfa. ER-alfa ini sebagai penanda kejadian dari
kanker payudara ya. Jadi di sini reseptor estrogen, bentar ya, kita sebut dulu nama penelitinya. Ini ada 4 orang. Ada Vega, ada Norman, Rafikah, dan Viviani. Ini di tahun 2021. Ya, ini Fakultas Farmasi Universitas Indonesia ya, UI Depok. Nah, jadi UI ya, UI ini tingkatannya udah internasional juga ya. Baik, untuk reseptor estrogen alfa atau ERA, reseptor estrogen alfa, ERA merupakan salah satu target reseptor utama dari pengobatan kanker payudara. Ya. Sehingga pengobatan ER alfa adalah salah satu obat yang paling potensial dalam pengobatan kanker payudara. Pencarian terhadap molekul penghambat ER alfa dapat ditemukan pada senyawa dari tanaman tradisional seperti Habatus sauda ya, atau disebut juga dengan Nigella sativa. Nah, ini masih belum ada penelitian yang menjelaskan senyawa dalam Habatus sauda sebagai penghambat ER alfa pada kasus kanker payudara. Nah, jadi penelitian itu dilakukan, Habatus sauda ini benar nggak nih bisa untuk menghambat reseptor estrogen alfa tadi, di mana ER alfa ini merupakan reseptor awal ketika terjadi kanker payudara. Baik, untuk kesimpulannya, kita langsung aja pada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa stigmasterol merupakan kandidat potensial. Jadi ada stigmasterol ya, merupakan kandidat potensial sebagai inhibitor. Inhibitor itu penghambat. Jadi stigmasterol sebagai penghambat ER alfa tadi, reseptor estrogen alfa yang baru. Selain itu, penelitian ini mendapatkan beberapa residu asam amino. Nah, jadi asam amino yang terkandung di dalam Nigella sativa ataupun Habatus sauda itu penting dalam aktivitas penghambatan terhadap reseptor estrogen alfa, yaitu Leu346. Ini pakai kode semua ya teman-teman, karena dia biomarker, sifatnya meneliti tentang asam amino ya. Asam amino tubuh kita itu bisa dikode dan bisa dibentuk. Ada bentuk-bentuknya, itu unik sekali kalau teman-teman mendalami tentang itu. Kemudian Glu353, Leu387, dan ARJ394, serta memberikan bukti ilmiah bahwa senyawa kimia dalam Nigella sativa memiliki potensi sebagai obat kanker payudara. Masya Allah. Jadi kanker payudara memang ada sih ya. Saya punya teman itu di Guntung ya, di Guntung, dan itu ibunya, kemarin itu ibunya benjolan itu sudah seperti biji telur, dan di situ disarankan untuk konsumsi Habatus sauda. Ternyata memang Masya Allah itu mengempis ya, seperti video saya sebelumnya juga yang 5 menit itu juga. Untuk di kista ya, di kista juga mengalami penurunan ukuran. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini udah tiga. Jadi kita simpulkan bahwasanya Habatus sauda ini Masya Allah dari segi penelitian, dari segi ilmiah sudah dibuktikan juga oleh para peneliti baik di dalam ataupun luar negeri. Saya mencari tentang artikel di Google Scholar ini untuk efektivitas Habatus sauda itu sekitar 646 artikel keluar. Nah, untuk di kanker saya cari itu sekitar 187 artikel keluar dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Masya Allah. Jadi sabda yang Rasulullah katakan bahwasanya ini Habatus sauda bermanfaat, dan mungkin yang lain juga sudah banyak penelitian bahwasanya memang subhanallah manfaatnya ada, dan ini dibuktikan secara ilmiah. Ini juga mendukung untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum percaya, tetapi semuanya juga harus ada takarannya ya. Intinya apa? Intinya adalah ketika kita konsumsinya sudah baik ya kan, maksudnya tidak sesuka nafsu kita gitu. Masya Allah. Nah, seperti sekarang di bulan Ramadan kita diajarin juga untuk kelola kontrol emosi, kontrol makan. Tetapi ketika berbuka sebaiknya memang jangan balas dendam. Ketika balas dendam ya naik lagi gitu.
Baik, Masya Allah. Jadi kita bahas ini tentang habbah sauda, nanti akan saya screenshotkan tentang ini tiga penelitian yang kita bahas tadi tentang manfaat habbah sauda. Oke, demikian teman-teman untuk sahabat HNI, mitra-mitra HNI dimanapun berada. Mudah-mudahan informasi dari video kali ini bisa bermanfaat besar, manfaat banyak buat teman-teman yang mungkin hari ini tuh ada menderita penyakit hipertensi. Ya mudah-mudahan mungkin ada yang kena hipertensi, ada yang kena gula darah, ada yang kena asam urat, kemudian bahkan ada yang kena kanker payudara. Itu Masya Allah, habbah sauda relevan sekali buat teman-teman semua dengan kadar yang terukur. Satu lagi adalah bagaimana kita bisa mengubah pola makan kita seperti yang sudah digembar-gemborkan ya di buku ini JSR, Jurus Sehat Rasulullah. Jurusnya ini jurus sehat, resep sehat, Masya Allah. Jadi kalau kita memang pengen untuk lebih sehat ya otomatis asupan yang kita makan itu harus lebih terukur dan berkadar gitu, tidak berlebihan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan time-nya ini sekitar 17 menit. Mudah-mudahan 17 menit ini bukan waktu yang sia-sia. Kalian menonton video ini, teman-teman menonton ini semuanya tidak menjadi hal yang sia-sia, menjadi informasi tambahan buat teman-teman, dan semakin yakin bahwasanya apa yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu banyak manfaatnya buat kita. DC HNI Rohim pamit. HNI kita menerima untuk pendaftaran member atau pembelian produk. Ini ada ready untuk di daerah Tembilahan DC HNI Jalan Tanjung Harapan nomor 43 ataupun di Semarang Kota di Tembalang di nomor 085278255635 buat teman-teman yang mungkin yang mau mendaftar ya silakan. Di HNI banyak pilihan herbalnya, banyak pilihan foodnya, minumannya dan lain sebagainya, nutrisi-nutrisi yang manfaat untuk menambah vitamin dan mineral ataupun zat-zat yang dibutuhkan tubuh dari produk-produk bermanfaat. Dan HNI ini merupakan produk muslim yang sudah internasional sifatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.